pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Djokorde Gede Rake Sukawati, de voorlopige president van de nieuwe staat Oost-Indonesië. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. Ida Djokorde Gede Rake Sukawati dilahirkan di Ubud, Gianyar, Bali, 15 Januari tahun 1899. De vorige keer was ik hier in de zomer en nu bevind ik het land in witte wintertooi. Beliau adalah yang tertua di antara saudara-saudara beliau, memberi tonggak perjalanan hidup, perkembangan Ubud khususnya dalam kaitan dengan perubahan. Beliau ini adalah sosok yang komplit ya, sosok yang komplit, lahir di dalam lingkungan Puri, lingkungan tradisional Puri, dibesarkan dalam pola kebudayaan Bali, lalu beliau mengenyam pendidikan barat, pernah menjadi mantri polisi, menjadi punggawa, sampai menjadi presiden negara Indonesia Timur. Nah, pada waktu itu mungkin tidak banyak anak muda yang memahami, ternyata Bali pernah punya tokoh yang bisa menjadi presiden. Pada tahun 1919, ya kan, ayahandanya meninggal, wafat sehingga beliau harus pulang ke Bali untuk menggantikan ayahandanya sebagai Raja Ubud, waktu itu punggawa Ubud ya, sehingga beliau meneruskan kewajibannya sebagai putra tertua untuk menjadi Raja Ubud. Peranan penting beliau yang juga belum begitu dikenal oleh generasi muda adalah beliau adalah wakil Bali ketika Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Beliaulah wakil Bali yang ikut berikrar, mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Jadi kita generasi sekarang kurang begitu mengetahui siapa sih yang mewakili Bali, ya beliau Djokorde Gede Rake Sukawati. Jadi dari segi itu kita tidak bisa meragukan pertama komitmen masyarakat Bali sebagai bagian dari keindonesiaan dari awal ya, artinya beliau adalah wakil dari komponen masyarakat Bali yang dari periode pergerakan terus sampai periode perjuangan kemerdekaan, periode revolusi, berjuang untuk keindonesiaan. Ida tegah, memang tinggi, bukan berarti tinggi badannya, tapi posisinya tinggi, intelektualnya tinggi, rasa seninya sangat luar biasa, sangat tinggi, pokoknya berperadabannya sangat tinggi, berperadaban tinggi beliau. Tetapi ketika terjun ke masyarakat, beliau sangat merendah. Ini cerita dari tetua di Kedai. Merendahnya bagaimana? Sebagai salah satu contoh, ketika beliau misalnya berkunjung ke kedewatan, beliau tidak mau duduk di atas. Atau Djokorde mereka dulu. Oh, tidak mau duduk bersama-sama di bawah. Nah, itu nampaknya sederhana ya, tapi membawa kesan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Bahwa beliau itu tidak menjaga jarak dalam tanda kutip, meskipun dengan rakyat, tapi beliau sangat dekat, sangat merakyat. Oleh karena itulah, beliau sangat dicintai. Sekarang masih terus diingat. Tidak saja beliau Ida Raja Betara, tetapi keluarga Puri, misalnya Ida Djokorde Gede Agung Sukawati, maupun keturunan daripada Ida Raja Betara, itu selalu diingat sampai sekarang. Ya, putra putri, cucu dan seterusnya itu masih sangat diingat karena beliau telah meletakkan fondasi
yang sangat kuat di masyarakat bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin, seorang intelektual, seorang raja, seorang diplomat yang pada saat itu memang sangat sulit, tetapi beliau sangat merayat. Nah, ini kesan yang sangat luar biasa dari beliau. Sejarah mencatat bahwa beliaulah yang berperan sebagai chief the mission ketika Bali mengirimkan misi keseniannya dalam Paris Expo tahun 1931. Bahkan sebelum Paris Expo pada tahun 1929, beliau sudah mengadakan apa yang dikenal sebagai Festival Gambir di Jakarta. Acara dan program yang dibawa pada waktu itu adalah tentu saja Legong Keraton, kemudian Calon Narang, Janger, dan memang menampilkan puncak-puncak kesenian Bali pada waktu itu. Nah, kesenian Bali yang dibawa pada waktu itu kemudian ditonton oleh seorang dramawan, seorang teater dari Marseille, dari Paris Selatan yang bernama Antona Artaud. Antona Artaud sangat mengagumi pergelaran-pergelaran yang ditampilkan di Expo 31, terutama Calon Narang, Legong, dan Janger pada waktu itu. Kesenian Bali itu kemudian mempengaruhi teater dan kesenian Barat seperti yang ditulis oleh Antona Artaud. Antona Artaud itu kemudian membuat buku dinamakan Theater and its Double, teater dan padanannya, teater Barat yang padanannya adalah teater Bali. Kemudian dari Calon Narang, Legong, dan Janger dan senian yang lainnya ini lahirlah inspirasi untuk membuat suatu teater Occidental, teater modern yang merubah total metodologi cara untuk mementaskan teater Barat. Dramaturginya diperbaiki sehingga lahirlah teater modern Barat yang kita kenal sekarang, yang diciptakan oleh Antona Artaud ya, setelah menyaksikan pergelaran-pergelaran yang dibawa oleh Ida Cokodara ke Sukawati ke Expo 1931 ini. Ireng sepamaryani de betari sana mabasengan tabe pekulun Ida waluna tengira. Dewa ratu yang buat keberadaan Ida. Sing ada saman pada dini di Jakarta. Walau ya sekadi sang yang bagepati. Salah satu hobi beliau adalah fotografi. Jadi selain beliau menulis, beliau juga memotret sebuah peristiwa kebudayaan. Lalu tulisan beliau dan potret beliau ini dipublikasikan di dalam publikasi-publikasi baik yang levelnya nasional maupun lokal. Ada beberapa publikasi yang berhasil kami identifikasi pada waktu itu. Misalnya di majalah Interocean. Majalah Interocean, di sana termuat salah satu tulisan beliau tentang bagaimana orang Bali menanam padi, ritual-ritual pertanian itu. Jadi beliau potret lalu beliau jelaskan sampai pada mitologinya. Bintangnya Paris Expo tidak lain adalah Pavilion Hindia Belanda, dan itu juga artinya Bali, karena memang dari segi bentuk arsitektural Pavilion Hindia Belanda, begitu juga wakilnya, pertunjukan yang ditampilkan di amphitheaternya itu memang Bali yang mewakili, sehingga dengan sendirinya Paris Expo adalah kesempatan paling baik yang bisa dimanfaatkan oleh putra Bali ya untuk memperkenalkan wajah kebudayaan Bali cukup utuh pada dunia Barat. Artinya pesona Bali yang tidak semata-mata didapatkan dari foto dan film bisu, karena memang periode itu adalah periode ketika teknologi fotografi sedang di awal kemajuannya, kemudian teknologi film, meskipun film bisu ya, juga di awal
perkembangan. Aneng ranang sebat senjadalen, suwireh gustin iloh dia ratno mengalih, kewaliang kepait kebayang-bayang mai kepuri, sing duru sambil kemo ke jagat Kediri. Jadi peran beliau di sini ya menghubungkan antara dunia luar dengan dunia lokal di Bali saat itu. Jadi secara misi kesenian, beliau menugaskan Walter Spies yang datang ke Ubud, seorang seniman Jerman waktu itu ya. Juga Mr. Bonnet, seorang seni lukis Belanda juga. Akhirnya terjadilah asimilasi budaya di desa adat Ubud ini. Dan tentu saja semua itu bisa terjadi atas dukungan para keluarga juga, keluarga besar di Puri Ubud, Cokoda Gede Agung Sukawati, dan juga para seniman-seniman di Ubud, sehingga terjadilah sebuah hasil karya yang disebut lukisan kontemporer ya, termasuk patung juga, termasuk kesenian teater juga. Karena keberadaan Bonnet dan Walter Spies waktu itu di Ubud, Campuan tinggalnya waktu itu. Dan semua itu bisa terjadi karena atas petunjuk daripada Cokoda Gede Raka Sukawati untuk tinggal dan berkomunikasi dengan seniman-seniman di Ubud, Bali waktu itu. Dia ampun apa mangke? Ya Dewa Ratu. Kengkeanan jani medaya lo, jengahan kena lo. Ma bener atau ringan? Mana dak ilo jadi? Mangke jengah. Jani subuh ketua gang ben pidan buen pangseng pocol ilo nunas lungsuran serahino ben pidan ilo nyang subakti. Pateh mati begitu? Madri cai. Kelebok akman deh mari kanan coba dong kok. Dong malah handal cikin kebisan cai ini kesaktian Cina mondo. Sing buangan kelebok atman jadi karah kawasan di muka. Ayo gitu aku aja. Enak-enak sedang akan kesesan mana? Dak cilianan peto yang saja cai Prawiro pindah ke caleng mangapit itu di Kediri. Jani subuh sendokan buen pidan buen. Enak-enak sendokan akan kesesan sirai lalu. Nah jani pebalik dak diapoirkan larung. Ya Dewa. Mari kandang dulu kau berang. Suaksana